konsep ghaniyun. Ghaniyun itu maknanya banyak. Ada bermakna sugih. Tapi kalau ghaniyun disematkan pada Allah itu maknanya tidak butuh. Tapi bisa kita ambil bahwa orang yang ghaniyun disebut kaya itu berarti orang yang tidak butuh. Meskipun gajinya 50 juta. Nah, tapi lek bojone siji sing konangan. Diam-diam harus menghidupi 3 istri yang lain. 50 itu nyatanya ya enggak cukup. Karena kebutuhannya pun tinggi. Tapi kalau ada orang gajinya 5 juta, adem ayem kebutuhannya cuma 3 juta, masih bisa nabung 2 juta, itu namanya orang kaya. Lebih kaya mana kira-kira? Orang gajinya 50 juta, kebutuhannya 60 juta per bulan, atau orang penghasilannya 5 juta per bulan, tapi kebutuhannya 3 juta per bulan. Tasik susu sing kecil ini tadi. Maka ghaniyun itu artinya sugih, atau dalam bahasa Jawa yang dipakai makna ini biasanya semugih. Artinya sudah merasa cukup, iktafa, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Mula itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Manusianya himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum. Kemuliaannya, harga dirinya itu digantungkan pada materi. Napa wonten lho, dulu ayah saya, bapak saya itu punya kawan, cerita koncoku iki le mobilnya apik Alphard, tapi utangnya wakeh. Lah kok ngoten ya? Kok utangnya akeh jek kober tuku mobil larang. Terus soalnya tahu cerita, saya ini Gus, kalau mobilnya nggak Alphard nggak dihormati orang. Saya tuh harus beli Alphard. Kalau mobil saya nggak Alphard, orang tuh nggak mau menghormati saya. Kalau versi yang lebih rendah misalnya sarungi, lek gak BHS kalau lihat jadi imam misalnya, imam harus BHS. Pecine kudu awing lah. Hal penyematan yang sifatnya materi ini sangat berbahaya. Jangan sampai lek sien Gus Isam terose lho nggih. Sering cerita tentang Nasruddin Hoja nggih ta. Nggih, terus. Nggih, Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja niku lak kados Cak Jahlun niku tapi versi Arab. Suatu hari Nasruddin Hoja itu pernah datang ke suatu walimah, ndamel kelambi biasa. Ngoten niku mboten digatekne, gak ditawari mangan, gak disopo. Akhirnya Nasruddin Hoja balik ten griyane, pakai jas terbaik, pakai baju terbaik, balik lagi ke pesta tadi, mbok ditawari. Loh, ya Allah, monggo. Niki daharane. Akhirnya daharan niku dipendet. Tes. Daharan niku dipendet, tapi mboten dilebokne cangkeme. Dilebokne ten sae klambi. Lah iki. Ngomong gumedul, iki wong edan kok endi gitu. Kata Nasruddin Hoja, sesungguhnya yang kau tawari makan adalah bajuku, bukan diriku. Karena tadi saya kesini pakai pakaian biasa, nggak ada yang nawari makanan. Sekarang ketika saya pakai baju bagus, orang-orang berebut melayani dengan menawari makanan. Ini ku syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum. Termasuk akhir-akhir zaman mangke. Piye iki lek jelasne iki? Orang-orang itu berkiblat pada nisa'uhum, pada perempuannya, wanitanya masing-masing. Maksudnya pripun? Nah, di hadis sebelumnya sudah kita bahas, termasuk akhir zaman itu rajulun atau imra'atahu wa aqqa ammahu. Banyak laki-laki yang tidak imbang dalam menyikapi antara istri dan ibu. Sebab laki-laki itu meskipun sudah beristri tetap bertanggung jawab kepada ibu. Sedangkan perempuan ketika sudah menjadi istri maka tanggung jawabnya kepada suami. Mungkin kata, tapi kira-kira ya kalau kinten senior di sini ini cara dijak bikin video, Pak. Kami majelis IKP tidak takut pada istri, gak wani kayaknya. Kayak kemarin video kades itu ya. Saya kades ini, saya staf ini, kami tidak takut istri, langsung buyar dewe-dewe. Tapi ya memang dulu Pak
Pak Tain, Kiai Musa itu pernah gumun ketika ada acara di Gus Riza Yusuf. Semua acaranya malam, jam 9 malam. Semua zuriyah banyak yang datang ke acara Gus Riza. Kiai Mustain gumun. Iki tumben putu-putune Mbah Hasyim kok wani metu bengi. Biasane gak ono sing wani metu bengi oleh gak diolehi bojone itu. Nah, itu ya nasibnya begitu. Enggak tahu kalau Gus-gusnya begitu, alumninya gimana saya kurang paham itu. 11 12. Apa tah ya wani tah gak ngono lho. Bebas ya. Cuma nggih turu teras ngoten mawon. Kemudian juga termasuk akhir zaman wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum. Dan juga agamanya yang diikuti, yang dipanuti adalah dirham dan dinar. Kalau sekarang ya rupiah. Ulaika syarrul khaliq, yang demikian ini merupakan hamba yang buruk, tidak memiliki kedudukan di sisi Allah. Mula niki lak versi hadis. Ternyata Pak, di mana itu? Di Prancis ada seorang filsuf namanya Pierre Bourdieu. Bourdieu juga mengatakan bahwa menungso niku punya 4 modal. Yang nanti tadi mesti ketemu. Ada 4 modal. Ada modal ekonomi. Uang niku kadang sih dibanggakne ekonomi nih. Iki lho. Alhamdulillah mobilku anyar. Alhamdulillah iki BHS iki. Ada orang itu membanggakan memiliki modal sifatnya modal sosial. Contohnya bupati saiki iku ngene ambek aku plek. Saman kenal iki lho, iku biyen lek gak ambek aku, Mas, gak krono aku. Gak iso dadi kaya ngono. Itu namanya modal sosial. Mencari kedudukan dengan cara mengaitkan sosial. Saman ngerti Gus iki, biyen kanca pondokku iku, lek gak aku sing ngajari ngaji gak iso kaya ngono. Itu namanya modal sosial. Ada lagi orang mencari modal itu melalui modal budaya. Ada modal budaya, juga yang nanti yang terakhir ada modal simbolik. Modal budaya itu seperti pangkat, seperti pendidikan, seperti pendidikan. Yang terakhir ini modal simbolik. Modal simbolik itu contoh panggilan ustadz, panggilan Gus, panggilan Kiai, panggilan Lora, panggilan Pak Kades. Di antara kita tuh banyak, misalnya jenenge Mirza. Lha wis jadi Kades, gak tahu celuk Mirza pun. Pak Kades. Banyak ya. Pak Wo misalnya. Rado. Iku pun mboten, bahkan nama aslinya tuh hilang punan. Wis diganti. Nah, nanti ku beda malih lah niku. Kasusnya lek tebuireng nggih stop pokoknya kalau masalah ganti nama niku. Sampai wonten wali santri bingung anake ilang. Digoleki jeneng asline gak ketemu. Madosi sinten, Bu? Madosi misale nggih Arif. Betul wonten napa Arif ten mriki. Lho Mas, wingi arek tak terne ning iki kene Mas. Kok gak ono Arif? Bu bingung badhe lapor polisi. Larene tangi tilem. Lho Bu kok ten mriki? Iki lho Mas anakku Arif. Oh, lek iku dudu Arif Bu jenenge ning kene Bu wis beda maneh jenenge. Ning kene jenenge napa misale? Ambon. Ngoten. Sampai ibuke gak ngerti lek anake diganti jeneng. Dan sak komplek ngertosi jenenge Ambon. Jeneng asline wis lali menan. Lah niku. Maka yang demikian ini hendaknya kita hindari. Jangan sampai kehidupan kita itu sifatnya pragmatis. Pragmatis niku napa? Ya lek untung tak pandangi, lek gak untung gawe apa. Kita harus punya idealisme yang membuat kita untung atau rugi itu urusan belakangan. Di selain bisnis lho nggih, selain bisnis. Ngarambut majelis niki jangan sampai pragmatis, Pak. Ngarambut majelis itu harus idealis. Harus menjadi petarung. Pragmatis itu wis ketok kalah mundur dhisik. Tapi kalau petarung idealis itu diperjuangkan dulu, ya semoga hasilnya baik.
Jangan sampai juga syarafuhum mata'uhum, ampun ngantos kita ini dipandang orang karena harta. Nanti hartanya pun boten wonten, jangan-jangan orang tidak ada yang mendekat. Wa qiblatuhum nisa'uhum, lah niki kedah adil antara haknya ibu dan haknya istri harus adil. Wa dinuhum darahimuhum, niki sampun wau, ulaika syarrul khaliq la khalaqalahum indallah. Lajeng wa minha la tadhhabu al ayyamu wal layali hatta yakhlaqu al-Qur'anu fi suduri aqwami min hadhil ummah kama yakhlaqus thiyab. Tidaklah malam dan siang ini akan sirna sampai Quran itu sirna dari hati manusia seperti lunturnya baju. Wa yakunu ma siwahu ajabu lahum, dan selain Quran itu malah membuatnya terkesima. Wa yakunu amruhum tama'an kulluhu la yukhalituhu khaufun in qassara fi haqqillahi ta'ala mannathu nafsuhu al-aman. Dan juga dia memiliki watak yang tomak. Tomak niku arep la yukhalituhu khaufun, tidak memiliki rasa takut. In qassara fi haqqillah, jika dia durhaka sembrono terhadap haknya Allah, manathu nafsuhu al-amani, dia terbuai oleh angan-angannya. Wa in tajawaza ila ma nahallahu anhu, jika dia sembrono durhaka pada Allah, qala arju an tajawazallahu anni, dia berharap Allah akan memaafkannya, artinya kegampang. Kita bahas yang pertama, termasuk tanda-tanda kiamat niku Quran akan luntur dari hati-hatinya manusia, bukan dari hatinya orang awam, tapi dari hatinya orang-orang yang memang faham Quran, dari hatinya orang-orang yang memang hafal Quran. Maksudnya sirna luntur niku ya napa? Maksudnya Quran itu tidak lagi manis dan tidak lagi lezat. Kayak ngrungokne Quran niku ya biasa mawon. Niku yang tentu kita khawatirkan jangan sampai terjadi. Jangan sampai Quran itu hanya sekedar di tenggorokan saja. Maka nanti seperti ini mirip seperti kelompok Khawarij. Khawarij niku ketika membunuh sinten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan dibunuh saat mengimami sholat subuh nggih. Ketika Sayyidina Ali ditebas dari belakang, penebasnya itu jenggotnya masih basah. Basah kenapa? Karena mendengarkan bacaan Qur'annya Sayyidina Ali. Jadi ketika Sayyidina Ali imam subuh kan jahar nggih, membaca Qur'an. Ini lho, sik kok bernangis ngrungokne Qur'an. Koyok-koyok sedih ngoten ngrungokne Qur'an. Tapi mantun niku sing dilakoni napa? Nebas Sayyidina Ali. Maka Khawarij itu Qur'annya hanya di tenggorokan saja. Lek guru pengen nangis, Pak. Kancane kon ngidek sikile lah ya. Nangis-nangis dhewe. Sama seperti dulu di Al-Masruriyah, ketika dulu ada kebijakan santri Al-Masruriyah harus pindah ke mana? Pondok Putri. Yang kemudian alhamdulillah tidak wajib. Imame niku zuhur, ndonga. Ndonga itu salat biasa lho. Lah kok santri niku nangis. Sing imam kepedean, ya Allah, ndonga kuwi ngreh arek-arek sampai nangis ya. Sampai walhamdulillahirabbil alamin. Sing ten mriki nasi. Loh, kok cek nangis arek-arek iki lapo tak jane. Lapo rek nangis ya. Kita disuruh pindah terus ngoten. Oh, malah tak kira mergo donga kuwi mati-mati mergo liyane. Ya. Artinya yang dimaksud Quran itu luntur adalah Quran itu tidak lagi dijadikan pedoman, juga tidak lagi sekarang lagi marak niki hafalan Quran sae, tapi harus nanti ditindak lanjuti. Wa yakunu masiwahu ajabulahum, malah mengikuti selainnya Al-Quran. Wa yakunu amruhum tama'an kulluh, dan dadi wong niku gampang tomak, gampang arep-arep, gampang kepingin. Niki penyakit
termasuk penyakitnya tiang-tiang sing penggaweane nyekel mik kados kula ngeten niki, Pak. Kadang niatnya sudah berubah. Padahal alhamdulillah kula kinten lho nggih. Tebireng itu termasuk ketika kemarin pembahasan pesantren itu feodalisme. Kita yang Tebireng koyoke kok mboten nggih. Di Tebireng itu kan antara duriyah dengan santri koyoke kok nggih santai-santai mawon. Ndak ada yang sandale digosok karo santri nek neng Tebireng. Bapak saya bolak-balik Jumatan mulai nyeker. Lho ya ten pundi sandale? Payune ya rek. Aduh. Badan kula sesuk tak balesne ya lak golek nene sing eker lak saged. Dan dulu di Tebireng koyoke sekarang mungkin jenengan agak kaget ke Tebireng ketika ada durian lewat santri niku ngomongnya dulu. Jare wong tuwek-tuwek kan iki sapa sing ngajari arek-arek iki biyen ya biasa kan kan. Malah kita kenal. Tapi memang pada akhirnya yang disyukuri juga jangan sampai ketika ada ngundang dzuriyah, ketika ingin bertemu dzuriyah itu jadi beban untuk teman-teman alumni. Bagi saya pribadi prinsipnya la nuridu minkum jazaan wala syakura. Pokok saged panggih niku pun cukup. Ndak perlu ada embel-embel yang lain, niku sudah cukup. Sehingga jangan sampai kula nyuwun jangan sampai jadi beban. Kemudian juga termasuk tomak. Kebiasaan-kebiasaan di antara kita niku mari ngisi golek toilet, Pak. Wes gak sabar ndang ngintip iki isine piro iku biasane ngono. Pengalaman pribadi. Mari khutbah ngoten niku. Terus toiletnya ten pundi ngoten. Niku perlu dicurigai. Iki kok ndang wis utawa selak kebuka bojone nang omah. Langsung kadang istri itu punya mata tembus pandang ngoten. Sak kanan niku ono apa nang sebelah kanan niku. Nek yang sering khutbah pengalaman biasanya. Jadi sebelum dibuka istri mending dibuka duluan kan ngoten biasane. CCTV nih Gus. Oh CCTV lho nggih. CCTV yang canggih nih Gus. Mari gajian ngerti-ngerti ae biasane. Wah mari gajian dikira kaya sebelah kiri saya sing dhuwur. Ngoten niku pirsa biasane. Tapi jangan sampai kita ini tomak. Kalau kita bicara bisnis ya harus mengharap-harap bayaran. Tapi kalau itu sifatnya agama, kalau itu sifatnya pengabdian, kula suwun betul jangan sampai. Bahkan semahan Quran, misalnya ada yang rutin semahan. Jangan sampai datang itu untuk arep-arep iku lek dikei ya wis, tapi jangan sampai arep-arep. Prinsipnya begini. Jangan sampai orang mengharapkan dari kita akhirat, tapi kita mengharapkan dari mereka dunia. Niku jangan sampai kados ngoten. Prinsipnya orang mendatangkan kita itu niate ben celak ten akhirat. Mosok sing diundang kalah karo sing ngundang dalam segi niat. Dan niat itu sesuatu yang khafi, sesuatu yang sangat lembut gak ketok. Misalnya ono koncone mau wangkel, pas neng sirahe wonten nyamuk. Iki tangan ngeplak nyamuk karo ngeplak wong iki beda tipis, Pak. Tergantung niate. Mumpung ana nyamuk iki, Pak palak ngoten. Seprane iki lho ana nyamuke. Padahal nyamuk ditablek biasa niku pun mati. Nah itu nanti tergantung niat. Yang menentukan kencang atau tidaknya tangan niki nyeples niku tergantung niate. Meskipun sama-sama nyamuknya mati. Maka niat itu jangan sampai kita terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. La yukhalituhu khaufun, maka manusia itu harus punya keseimbangan antara khauf dan roja. Jangan sampai khauf, jangan sampai wedi terus sampai gak enak mangan. Ya Allah, aku mlebu surga tak gak iki mangan gak enak. Salat keweden ketemu wong wedi. Tapi jangan juga rojaknya terlalu besar. Kalau dawe Yai Ishak dulu seingat saya ngaji, santriku khauf ambek rojake kudu imbang. Ojo santri itu khauf terus kok nang omah aku iso apa ya? Aku nang omah engko kerja apa? Ana sing gelem ngepek mantu tak gak? Koyok-koyok gak iso apa. Tapi jangan juga rojak dibanter nih.
Aku nang omah iki idamane Pak Lurah kok mesti dipek mantu aku mari ngene. Aku nang omah iki koyoke paling pinter liyane gak mondok. Dan seperti itu termasuk ndak imbang. Di antara khauf dan roja harus diimbangkan. Juga jangan sampai bagi kita-kita yang tahu hukum sembrono dan mengentengkan hukum. Niki penyakitnya tiang pinter fikih niku terus golek-golekne sing lah kadang tiang niku nggih ngapunten. Ada kejadian yang saya tahu betul. Ada seorang ustadz ngebut pengen ngerabi santri sing ayu. Nduk ayo nduk rabi karo aku. Saat kan syaratnya nikah itu harus ada walinya. Wes gak usah aku ngerti kaule sing wali langsung Gusti Allah ya. Wah iki jenenge wong gemblung yang seperti ini. Golek-golekne hukum sing syat sing paling pinggir jurang untuk meloloskan niat buruknya. Sing ngoten saya. Dan yang terakhir, hadis terakhir, minha yadrusu al-islamu kama yadrusu wasyus saubi. Islam itu akan luntur seperti lunturnya hiasan baju. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala shadaqatun. Sampai nanti orang tidak kenal salat itu apa, puasa itu apa, ibadah sunnah itu apa, sedekah itu apa. Wa yabqa tawaifu minan nas, maka akan tersisa kelompok dari manusia asyaikhu al-kabir wal ajuzu al-kabirah. Tinggal wong sing tuwek-tuwek, sing lanang maupun sing wedok. Wa yaquluna adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fanahnu naquluha. Maka ketika orang tua ditanya, "Mbah jenengan niku agamane apa?" "Mbuh, pokoke biyen mbah-mbahku iku lek ngomong ya mek la ilaha illallah tapi mboten salat, mboten poso, pun mboten kenal napa-napa kecuali hanya la ilaha illallah." Niku berarti lak saking eleke zaman. Mula dalam hal ini kula pengen ngajak panjenengan semuanya untuk mentadabburi surah An-Nur ayat 35. Mungkin sebagian familiar nggih. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Maka ketika memang Nabi Muhammad SAW memberikan kita kisi-kisi bahwa akhir zaman itu akhir di mana Islam itu akan luntur, maka semoga kita ini termasuk dalam ayat ini, yahdillahu linurihi may yasha. Semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Maka seperti apa nurnya Allah ini bekerja? Dijelaskan Allahu nurus samawati wal ard, bahwa Allah itu cahaya. Allah itu yang menerangi langit dan bumi. Atau kalau dalam bahasa ilmu akidah, wajibul wujud. Masalun nurihi, perumpamaan cahayanya Allah itu kamishkatin fiha misbah. Miskat niku Pak, ibarat niki nggih, tembok niki ada lubangnya. Di dalam lubang itu ada misbah. Misbah itu cahaya. Al misbahu fi zujajah, dan cahaya itu dikelilingi oleh atau ditutup oleh lampu ya. Jenengan ngertos lampu zaman rumiyin ada bohlamnya, pun di tengah itu ada kawatnya itu nggih. Nah, oblek nggih ya, kita sebut oblek saja. Oblek itu ada apinya. Api itu dilindungi oleh kaca zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Yang mana kaca ini laksana bintang yang begitu bersinar. Yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunah, yang nanti sinarnya ini tersambung pada syajarah mubarakah zaitunah, atau kita sebut wahyunya Allah.
la syarqiyatin wala gharbiyah. Lah niki piye nggih jelasne? Yang berada pas di tengah-tengah, tidak terlalu ke barat, tidak terlalu ke timur. Kenapa kok harus seperti ini? Barang niku Pak, kalau dia terlalu ke barat, maka ketika matahari ada di timur, maka sisi satunya akan gelap. Kalau dia terlalu ke timur, ketika matahari di barat atau salah satu arah, sisi satunya juga akan gelap. Tapi kalau dia betul-betul di tengah, entah matahari di kanan kiri, dimanapun dia akan tetap terkena sinar. Nah, yang kemudian yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar. Yang sumber ini tadi seakan-akan menyala, seakan-akan terbakar meskipun belum terkena api. Maka kita dalami bersama-sama. Yang pertama, kamishkatin fiha misbah, bahwa lubang dalam tembok ini bahwa kamishkatin fiha misbah, bahwa ceruk atau lubang di tembok ini kita ibaratkan dunia batin kita, yang mana dalam dunia batin kita ini ada misbah, ada lentera, dan lentera ini adalah keimanan kita. Lentera ini dilindungi oleh kaca, yang kaca ini adalah hati kita. Maka iman kita ini Pak, sejak lahir sudah tertancap dalam diri kita. Tergantung lentera atau ublik ini tadi terang atau enggak, tergantung hatinya ini burem atau tidak. Konsepnya lampu mobil itu, lampu mobil yang jadul itu kan pakai lampu halogen ya. Lampunya kecil tapi sarang mobilnya itu kan memantulkan sehingga dia jadi terang. Maka iman kita itu sejatinya sudah ada sejak zaman kita lahir. Tergantung nanti pembungkusnya ini loh, tergantung cerminnya ini loh. Cerminnya ini jernih atau tidak. Yang cermin ini merupakan hatinya manusia, dan hati manusia ini selalu terhubung dengan wahyunya Allah. Maka antara wahyunya Allah dan keimanan kita itu terhalang oleh hati kita. Kalau hatinya jernih, maka penghalang itu malah menjadikan lebih terang karena memancarkan. Tapi kalau hatinya itu butek, hatinya menderik, malah menghalangi datangnya wahyu. Oleh karena itu al-imanu yazidu wa yanqus. Kados tadi sambutannya Sahibul Bait, bahwa kembali ke IKPT itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Sebab itu tadi al-imanu yazidu wa yanqus. Hati ini isok burem, isok boten. Ndak bisa bening terus ya boten saged, butek terus nggih boten saged. Yazidu bit taat. Dia akan semakin bersinar dengan adanya taat. Wayan kusubil maksiat, dan juga akan tambah butek dengan maksiat. Dan yang paling bahaya adalah ketika kita nyaman dengan maksiat. Dan yang paling bahaya adalah ketika kita seneng butuh maksiat. Aku butuh lek gak tuku sing mboten niki sing sifate mboten sing maksiat. Aku butrek rek lek gak mendem koyo gak enak iki. Jadi lek seneng iku koyo butuh mendem. Aku butrek iki lek gak Paloma. Napa niku? Paloma. Wow, betul paham kula. Lek gak paloma iki gak beres iki. Artinya kebahagiaannya digantungkan pada paloma. Malah dia jangan-jangan merasa enak dengan maksiat. Papa lupa mama. Waduh. Tapi andaikan, waduh iki kaya wis butrek iki, wis bingung. Tak golek majelisan rek. Maka kebahagiaannya digantungkan pada majelis. Sehingga oleh karena itu termasuk tanda-tanda akhir zaman ini
Mari kita sama-sama menjaga hati kita. Dengan cara apa ya, kumpul sama seperti ada di tombol hati itulah, kurang lebih sama seperti itu, termasuk kumpul kali tiang soleh. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Niki tak awet-awet sakjane kersane lek khatam bingung badhe kitab napa malih petang lenting mangke dibaleni napa ganti kitab duka kula dereng nemu dadi kula awet-awet rumiyin. Mungkin nanti berikutnya lek pun kepikiran kitab napa kita percepat, sebab hadis-hadis kiamat itu nggih rata-rata sama sebenarnya. Kadang 3 hadis itu pembahasannya sama, kadang 4 hadis itu pembahasannya sama. Ya, mungkin demikian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.